Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dengan dia. Hari ini tanggal 4 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya, siapakah dia? Dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Ya, oke, ulang ya. Two of Wands, Four of Cups, Nine of Wands, reverse semua. Oke, terlalu banyak ini. Ada Strength, kemudian ada Eight of Cups. Oke, kemudian ada Queen of Swords. Ya. Oke, sorry. Two of Wands-nya reverse. Jadi aku melihat di sini memang hubungan kalian tuh sekarang udah berpisah ya. Penuh dengan konflik, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpercayaan diri, penuh dengan apa ya? Pilihan gitu ya. Terutama yang aku lihat dari sisi dia. Oke, ini bisa vice versa ya, bisa ini kamu ataupun dia. Kalian kondisikan aja. Intinya di sini mungkin ada yang LDR beda negara ya, beda negara. Jadi ada dua kemungkinan dalam Two of Wands ini. Ada yang pertama itu karena kalian berpisah karena ada seseorang yang pindah ke luar negeri, entah itu karena bekerja, entah itu karena memang pindah rumah gitu ya. Sehingganya kalian berpisah di sini. Dan juga aku melihatnya di sini kalian berpisah itu juga karena ada perselingkuhan dari si dianya atau mungkin dari kamu yang membuat hubungan ini jadinya berpisah gitu ya. Dan ini yang membuat hubungan kalian hancur, hubungan antara perasaan koneksi antara kamu dengan dia nggak yakin gitu ya, karena adanya perbedaan juga ya, perbedaan jarak gitu ya. Oke, aku melihat juga situasi keuangan juga ini yang mempengaruhi hubungan kamu yang uh, jadinya hancur ya. Mungkin dari sisi dia keuangannya tidak stabil, atau mungkin dari sisi kamu yang keuangannya belum stabil. Jadinya hubungan ini juga apa namanya, nggak membaik gitu ya. Oke, dan aku melihat juga di antara kalian benar-benar udah sama-sama saling menarik diri ya, udah saling menarik diri, udah saling berjauhan ya. Dan aku melihat juga perasaan kalian ini udah sama-sama kayak plong. Plong maksudnya itu udah kayak masa bodoh gitu ya, nggak ada gairah lagi. Hubungan ini tuh kayak udah membosankan, udah saling tidak menguntungkan ya. Dan aku melihat juga walaupun kalian sama-sama udah kayak plong gitu ya, udah sama-sama saling melepaskan, ada satu orang di sini yang tidak mau melepaskan seutuhnya ya, entah ini mungkin kamu ataupun dia ya. eh aku melihat di sini ada seseorang yang tidak rela untuk melepaskan pasangannya karena dia takut sendirian. Dia takut ditinggalkan, dia takut dibilang jomblo, dia takut nggak punya pasangan seperti itu. Jadi walaupun kalian di sini udah berpisah, tapi hatinya masih sama kamu. Itu ya, mungkin dia di sini lah ya yang apa namanya, nggak
nggak ikhlas kamu pergi gitu. Kalian situasikan aja ya, vice versa. Aku anggaplah dia yang tidak rela kamu pergi. Dan aku melihat di sini ada Four of Cups-nya reverse. Dan aku melihat di sini dia udah bisa melepaskan rasa malu ya, dari rasa sakit yang kemarin dia alami sama kamu ya. Dia juga nggak rela kan berpisah sama kamu sebenarnya, dan mungkin dia juga punya salah sama kamu dan dia malu gitu mengakuinya. Tapi untuk hari ini aku lihat dia sudah bisa membebaskan diri dari rasa stres dia. Dia udah bisa pulih dari rasa traumatis tentang cinta ya. Apapun itu yang membuat dia kemarin masih mengisolasi diri atau menarik diri dari kamu, atau mungkin sebenarnya kalian berdua sama-sama mengisolasi diri ya. Kalian situasikan aja. Intinya dalam kondisi ini ada yang mengisolasi diri dan sekarang tuh udah bisa memfreekan diri gitu ya. Udah bisa mengikhlaskan apa yang terjadi, udah bisa sembuh dari rasa traumatis dari sakit hatinya percintaan kalian yang kemarin gitu. Dan sekarang itu udah siap untuk memulai hidup baru, memulai kehidupan yang nyaman. Dan aku lihat juga sebenarnya bisa ini dia atau kamu atau mungkin kalian berdua di sini sama-sama nggak mau dulu menjalin suatu hubungan dengan orang baru ya. Tapi di sini kalian lebih memilih untuk menyembuhkan diri kalian sendiri, kemudian kalian pengen memperbaiki diri sendiri, pengen membahagiakan diri sendiri dulu, memprioritaskan hal-hal yang butuh kalian prioritaskan sekarang gitu. Mungkin dari keuangan, dari pekerjaan, kalian ingin memfokuskan itu dulu gitu ya. Bahkan di sini aku melihatnya ya, uh, dia di sini akan datang lagi ke kamu untuk memberikan suatu lamaran ya. Lamaran yang jelas gitu, lamaran yang jelas tentang keinginan dia terhadap kamu ya. Tapi itu kayaknya butuh waktu gitu, butuh waktu. Dia pengen uh, melamar kamu lagi, maksudnya memberikan lamaran romantis ya, bisa jadi ngelamar maksudnya jadi pacar atau mungkin ya ngelamar pernikahan. Intinya dia pengen balikan lagi sama kamu, tapi ya butuh waktu gitu ya, sampai dia benar-benar udah siap, baik itu secara finansial, baik itu secara mental kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini kan dia pernah melakukan salah sama kamu, bahkan di sini aku lihat dia sangat malu banget untuk menghadapi kamu, untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu. Jadi dia butuh untuk bisa healing dulu, bisa melepas dulu rasa sakit hati dia di masa lampau ya, traumatis dia tentang sakit hati dia di hubungan dia yang kemarin. Jadi aku lihat di sini ketika dia udah siap dia akan datang. Kemudian ya, jadi koneksi antara kamu dengan dia di sini aku melihat baik kamu ataupun dia merasa kayak nggak pernah hubungan ini bisa, kalau kalian menjalin hubungan itu kayak nggak pernah sukses gitu ya, kayak nggak pernah terjadi, kayak nggak pernah, bukan nggak pernah terjadi, pasti akan timbul dengan kekecewaan lagi dan lagi gitu. Mungkin di sini kamu berjuang dengan dia hubungan untuk mempertahankan hubungan ini, taunya gagal lagi. Begitupun dengan dia, dia mencoba menjalin hubungan dengan kamu dan dengan yang lainnya pun pasti gagal lagi gitu ya. Bahkan di sini kayaknya udah melakukan usaha dalam hubungan kalian gitu, tapi ya kayak nggak pernah berhasil gitu ya. Kayaknya semuanya itu sia-sia gitu, justru malah menguras energi, melelahkan aja gitu ya, melelahkan secara mental maupun fisik di sini. Dan aku melihat juga uh, apa ya, salah satu akhirnya di hubungan ini tuh ya tetap bertahan, mencoba untuk tetap mempertahankan perasaan dia terhadap pasangannya. Mungkin ini kamu, perasaan kamu terhadap dia, ataupun dia yang perasaannya terhadap kamu. Kayak belum ikhlas gitu ya, belum ikhlas untuk berpisah. Ya aku melihat di sini orang yang masih
menaruh perasaan dalam hubungan ini, itu akhirnya dia sadar gitu ya, ternyata memang kalau mau menjalin hubungan itu ya butuh kedua belah pihak yang sama-sama mau memperjuangkan. Nah, berarti kalau misalkan dia sadarnya seperti itu, berarti mungkin kemarin dia menjalin hubungan dengan kamu, dia tidak memberikan effort atau usaha yang keras untuk bisa mempertahankan hubungan ini. Kayak gitu ya. Strength. Wow, oke. Aku lihat di sini sebenarnya dia itu masih bergelora cintanya sama kamu. Dia itu masih sayang banget sama kamu. Dia itu masih bucin sama kamu, ya. Tapi ya karena terlalu bergelora, terlalu bucin sama kamu, terlalu merasakan cinta yang begitu dalam sama kamu, masih terlalu sayang banget sama kamu, sehingganya itu dia tuh rentan dengan rasa cemburu, rasa takut kehilangan, ya. eh, Takut emosi dia meledak-ledak kalau misalkan dia menemukan kamu dekat dengan yang lain gitu. Jadi dia dia sadar itu gitu ya. Dia tahu bahwa itu bukan hal yang baik gitu ya. Cinta boleh tapi jangan sampai eh, emosi mempengaruhi hubungan kalian gitu. Jadi di sini aku lihat situasi kalian kan sekarang ini lagi marahan ya, lagi bahkan lagi mungkin udah berpisah, terus nggak ada komunikasi. Jadi dia melihat situasi sekarang ini lagi nggak baik, jadi dia eh, pengen memperbaiki hubungan ini dengan cara sabar gitu ya, sabar. Sabarnya itu kayak mana? Jadi dia pengen melihat dulu dari sisi kamunya. Kalau memang kamu itu marah banget sama dia, dia akan sabar menunggu kamu sampai kamu nggak marah lagi sama dia. Karena aku lihat kalau misalkan dia tiba-tiba datang ke kamu, dia bisa habis sama kamu, bisa dicaci maki, mungkin bisa ada kekerasan di sana, mungkin dia akan terpojok, dia akan melukai hatimu lagi, bahkan mungkin dia akan membuatmu menangis lagi gitu. Jadi di sini dia akan menunggu sabar waktu yang tepat bagi dia untuk bisa maju nih. Kan strength nih kan kayak seorang kesatria ya, kesatria yang siap untuk bertarung dengan lion dia ini, dengan apa singa dia ini, bahkan dengan bendera-bendera ini, mungkin di belakang dia ini ada prajurit. Ya, intinya dia ingin memerdekakan lah ya, udah pakai pakai bendera-bendera gini, dia ingin memerdekakan hubungan ini gitu ya, mensukseskan hubungan ini, tapi dia nggak mau gegabah, dia nggak mau langsung maju. Kenapa? Karena dia sedang memantau, lihat matanya ke arah sana, jadi dia lagi memantau situasi, kapan nih waktu yang tepat bagi dia untuk bisa menyerang. Menyerangnya itu ya datang lagi ke kamu untuk me- memberikan apa, serangan ke kamu. Serangannya itu ya maksudnya itu rencana, eh, tindakan ya, tindakannya ke kamu itu kapan, dia dia lagi memantau kamu, tapi dia itu udah punya ancang-ancang, udah siap kok, kapanpun kamu mungkin dia lihat siap untuk welcome sama dia, maka dia akan datang gitu ya. Jadi situasi sekarang dia masih memantau kamu, energi pemantau ya. Dan Eight of Cups reverse berarti memang dia ini adalah orang yang kemarin saat menjalin hubungan sama kamu tuh eh kayak dia melihat situasi ini tuh kok nggak ada perkembangan, justru malah stuck, kayak nggak bisa diperbaiki lagi, kayak nggak bisa apa ya, diusahakan lagi. Akhirnya dia kayak dengan mantap gitu, ya udah deh kita pisah aja gitu ya. Jadi dia loh, dia yang meminta untuk hubungan ini diakhiri, kayak gitu ya, hubungan diakhiri. Bahkan di sini dia tidak memberikan kamu waktu untuk berproses. Maksudnya berproses tuh eh, kalau misalkan mau pisah tuh ya paling nggak ada ancang-ancang, kayak ada apa ya, omongan gimana-gimana gitu sebelum kamu ngomong putus. Tapi ini dia enggak, dia tidak bisa memberikan kamu waktu untuk memproses eh, apa, perpisahan kalian. Tahu-tahu eh, dia langsung ngomong atau chat atau nelpon atau menghadapi kamu langsung ngomong to the point, oke, kita putus gitu, oke, kita berakhir, ini pertemuan kita yang terakhir.
Aku nggak mau lagi bertemu dengan kamu seperti itu. Ya, jadi orang ini adalah yang kemarin dengan gegabah ya, dengan eh, waktu yang singkat dia meninggalkan kamu. Dia meminta pisah dari kamu ya. Siapapun itu, coba kalian pikirkan dia siapa ya. Jadi mungkin kalian udah tahu lah ya. Jadi orang ini orang yang tiba-tiba ngomong putus saja, tiba-tiba ninggalin kamu, tiba-tiba eh, bilang ini percakapan kita terakhir, ini pertemuan kita terakhir gitu ya. Udah abis itu nggak ngomong apa-apa lagi. Jadi bener-bener yang kayak datang tek ngomong to the point, abis itu udah gitu. Dia nggak mau mengungkit-ungkit lagi, dia nggak mau membiarkan kamu memproses perpisahan kalian gitu ya. Oke, kemudian ada Queen of Sword di sini. Oke, aku melihat di sini kalau misalkan kalian di sini sudah punya komitmen ya dengan orang ini. Orang ini merasa kayak kalau punya komitmen sama kamu itu dia kayak merasa nggak bebas dia. Kebebasan dia tuh kayak dibatasi oleh kamu. Dan aku melihat bahwa memang eh orangnya ini orang yang nggak jujur, mungkin penipu ya, pernah membohongi kamu, orangnya licik, mungkin berkedok gitu ya, atau mungkin dia berskenario ya, berdrama dengan kamu ya. Aku lihat ya mungkin dia punya salah apa, mungkin dia ya itu tadi nggak jujur, mungkin menipu kamu. Jadi di sini dia berkedok ya, berkedok menggunakan skenario agar kamu yakin, agar kamu tidak curiga sama dia ya, sehingganya kamu yang tulus mencintai dia di sini, seolah-olah kamu itu nggak bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan ya. Sesuatu yang kalian inginkan itu kayak perhatian, kayak kesetiaan dari dia gitu ya, karena di sini aku lihat kamu tersakiti banget ya. Dan orang ini tuh ya memang kejam, orang yang dingin, apalagi orangnya cuek banget gitu ya. Bahkan di sini nggak kenal ampun. Makanya di sini dia dengan mudahnya langsung datang ke kamu ngomong kita pisah nih ya. Karena memang orangnya itu kejam, orangnya itu cuek banget, orangnya nggak kenal ampun ya. Makanya di sini dengan mudahnya dia berkata dia berpisah sama kamu. Habis itu udah pergi gitu aja. Ya kayak ini ya, Cups ini kan ada orang nih ya, dia tiba-tiba meninggalkan Cups ini aja, meninggal Cups begitu aja gitu kan. Jadi aku melihat bahwa memang orang ini meninggalkan kamu tanpa membereskan masalah dengan kamu ya. eh aku melihat di sini ya ada penyesalan ya, ada penyesalan di dalam diri dia, ada penyesalan dalam diri dia. Kenapa? Karena di sini dia berlaku atau melakukan hal-hal yang membuat kamu sakit hati gitu ya. Seharusnya dia tidak berlaku seperti itu. Seharusnya kalau misalkan kalian sudah udah ada komitmen, entah itu pacaran, entah itu menikah, seharusnya kalian menghargai pasangan di situ ya. Dan seharusnya dia ini uh, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian seperti itu. Tapi nyatanya kemarin itu tidak dia lakukan. Gitu deh. Oke, jadi inilah kondisi kamu dengan dia saat ini, tanggal 4 September 2023. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asal ya ceritanya keadaannya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.